Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Tapi yang pertama, tetap kami himbau jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun agar terhindar dari bahaya COVID-19. Tetap semangat dan di rumah pun tetap menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. 3. Baiklah, materi kita hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan senilai dan mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Baiklah anak kami, sebelum kita lanjutkan untuk mencari bilangan senilai, pertama sekali perlu kita pahami bahwa bilangan pecahan itu terdiri dari 4 jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa terdiri dari pembilang. Ini satu pembilang namanya dan penyebut. Contohnya adalah dibaca 1/2. Yang kedua, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang menggunakan tanda koma. Bapak ulangi, yang menggunakan tanda koma. Contoh 0,2. Yang ketiga, pecahan persen. Pecahan persen adalah bilangan pecahan yang menggunakan persen. Ini tanda persen. Kalau dia dalam bentuk pecahan biasa, kalau persen itu berarti per 100. Nih, jadi kalau yang namanya persen itu sama dengan per 100. Yang keempat adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang merupakan percampuran dari satu bilangan bulat. Ini bilangan bulat boleh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan sebuah bilangan pecahan biasa. Makanya disebut dia pecahan campuran. Adalah percampuran dari bilangan bulat dan satu pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2. Atau kita buat contoh yang lain, contohnya 1/3/5. Nah, demikian anak kami, kita sudah mengenal 4 jenis bilangan pecahan yang akan kita pelajari, yang akan kita lihat bagaimana mencarinya, menentukan nilai-nilai dari bilangan pecahan yang senilai dengan pecahan yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bilangan pecahan senilai. Untuk syarat mengenal bilangan pecahan senilai, kita harus mengubah bilangan pecahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Misal, dari pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana mengubah bilangan pecahan dari satu bentuk bilangan pecahan ke bentuk bilangan pecahan lain. Yang pertama kita lihat pecahan biasa ke desimal. Dari bilangan pecahan biasa ke desimal, contoh kita ambil satu pecahan biasa adalah 1/2. Kita mau merubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Ada beberapa langkah, tetapi langkah yang paling umum kita gunakan adalah dengan membagikan langsung. Contoh, 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Kita buat ke dalam bentuk umum 1/2. Ternyata 1/2 tidak bisa. Kita pasang 0, ketika kita pasang 0, itu sudah berarti pembaginya adalah 10 yang akan dibagikan dengan 2.
10 dibagi 2, nilai paling dekat atau nilai yang tepatnya adalah 5. 5 kali 2 10. 10 kurang 10 habis 0. Maka nilai desimal dari setengah sama dengan 0,5. Atau boleh kita buat dengan cara yang lain untuk lebih gampang. Bila penyebutnya bisa kita kalikan dengan sebuah angka menjadi angka 10, itu akan menjadi lebih mudah. Contoh, kita lihat 1/2 ini dikali 5 dikali 5 menjadi 5/10. Nah, ketika 5/10 ini sudah jelas sama dengan 0,5. Demikian untuk bilangan pecahan ke bilangan desimal. Sekarang kita lihat kebalikannya. Kebalikan dari bilangan pecahan ke bilangan pecahan desimal ke pecahan biasa. Sekarang kita masuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Kita ambil pecahan desimalnya adalah 0,6. Sangat sederhana. Ketika dia sudah pakai 0,1 di depan, ini sama dengan 1/10. Jadi cukup saja kita lihat 0,6 sama dengan 6/10. Kita sederhanakan lagi. 6/10 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 3/5. Jadi 0,6 sama dengan pecahan biasanya adalah 6/10 atau 3/5. Iya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan yang kedua, pecahan biasa ke persen. Pecahan biasa ke persen, kita sudah mengenal tadi di awal kalau persen sama dengan per 100. Jadi kita cari bilangan yang bisa mengalihkan penyebutnya menjadi bilangan per 100. Kita ambil satu contoh, misalnya 1/5. Ini pecahan biasa 1/5, mau kita rubah ke persen, dikali titik-titik kali titik-titik, ini menjadi 100. Karena persen sama dengan per 100. Kita lihat, langsung dibagikan, 100 dibagi 5. 100 bagi 5 dapat 20 di bawah, 20 di atas, berarti 5 kali 20 100, 1 kali 20 20, 20 per 100 pecahan biasanya sudah jelas. Ketika dia per 100, maka bisa kita tuliskan langsung 20%. Oke. Sebaliknya, sekarang kita akan mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ambil 25%. Sudah jelas, persen itu artinya per 100, maka 25% kita ganti pecahan biasa dulu. 25 per 100, lalu kita sederhanakan, bisa sama-sama dibagi 25, dibagi 25, sama dengan 25 bagi 25, 1, 100 dibagi 25, 4. Jadi pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Belum? Baiklah, sekarang kita masuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Satu hal yang perlu diingat syaratnya ya anakku, ketika kita mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran, ketika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, ini tidak bisa kita ganti ke dalam bentuk pecahan campuran. Tetapi jika sebaliknya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ini bisa kita ganti ke dalam bentuk pecahan campuran. Sekarang kita lihat caranya.
Yang pasti 1/2 sudah tidak bisa, 3/2 bisa kita ganti ke dalam bentuk pecahan campuran. Langkahnya 3/2 sama dengan titik-titik dalam bentuk pecahan campurannya. Yang pertama sekali 3/2 sudah jelas artinya 3 dibagi 2. Ketika kita bagikan 3 dibagi 2, 3 bagi 2 dapat 1. Angka paling dekat untuk ketiga. 1 kali 2 dapat 2. Selanjutnya kita akan kurangkan. Kita selisihkan 3 dikurang 2 hasilnya. Dapat selisih 1. 1 kita tulis di atas menjadi pembilang sisa. Dan penyebutnya tetap kita buat angka 2. Maka 3/2 senilai dengan 1/2 untuk pecahan campuran. Saya buat satu lagi contohnya. 5/3. Sudah jelas 5/3 adalah 5 dibagi 3. Ketika kita bagikan 5 dibagi 3 dapat 1. 1 dikali 3 adalah 3. Kita kurangkan penyebutnya yang di atas dengan 3. 5 dikurang 3 sisa 2. Penyebutnya tetap kita pakai 3. Maka 5/3 senilai dengan 1/2/3 untuk bilangan campuran. Sebaliknya, sekarang kita mengubah bilangan campuran ke dalam bentuk bilangan pecahan biasa. Kita buat contoh 3 1/5. Nah, tadi pecahan biasa kita bagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Sebaliknya, ketika kita ingin mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, kita balikkan, kita lakukan perkalian. Kita kalikan 5 dikali 3 adalah 15. Lalu kita tambah dengan selisihnya tadi di dalam bilangan campuran. Maka 5 kali 3, 15 ditambah 1, 16. Penyebutnya tetap kita pakai 5. Maka 3, 1/5 sama dengan 16/5 dalam bentuk bilangan pecahan biasa. Saya ambil satu lagi contohnya. 2/3/7. Kita mau ganti ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, yang pertama 7 kita kalikan dengan 2, 14. Kita tambahkan dengan sisanya 3, berarti 17/7. Baiklah, kita teruskan. Yang keempat adalah mengubah bilangan pecahan desimal ke persen. Pecahan desimal adalah pecahan yang menggunakan koma. Kita mau ganti ke dalam bentuk persen. Sederhana saja, ketika kita sudah melihat pecahan desimal begini menggunakan 1 di belakang koma, sudah jelas. Untuk lebih gampangnya kita ganti ke pecahan biasa saja. 0,5 berarti sama dengan 5/10. 5/10 untuk dapat 100 dikali 10 kali 10. Berarti 100. 5 kali 10, 50. 50/100. Sudah jelas dari awal tadi Bapak sudah beritahu kalau per 100 sama dengan persen. 50/100 sama dengan 50%. Berarti 0,5 senilai dengan 50%.
Selanjutnya kita lihat mengubah bilangan dari pecahan persen ke pecahan desimal. Kita ambil 75%. Ini sudah jelas. 75%. Kita ganti dulu pecahan biasa 75/100. Kita hitung. Lebih cepatnya mencari bilangan desimal ketika dia per 100. Itu sudah jelas. 2 di belakang komanya. Kita pasang saja 0,2 di belakang koma 75. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah mengubah bilangan pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Ini jauh lebih mudah mengubahnya daripada nomor 4 dari desimal ke persen. Kita lihat, kita ambil satu contoh misalnya. Satu campurannya adalah 1/2. Kita ganti ke dalam bentuk persen. 1/2 atau 1/2 ketika kita ganti menjadi pecahan biasa adalah 3/2. Nah, 3/2 kita kali 100. Kita cari menjadi 100. Berarti kali 50 kali 50 sama dengan 150/100. Sudah jelas, 150/100 sama dengan 150%. Iya. Selanjutnya, sebaliknya, sekarang kita akan melihat dari persen, bilangan pecahan persen ke bilangan pecahan campuran. Ingat, kita harus ingat satu syarat. Kalau bilangan campuran itu harus ketika penyebutnya, membilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita ambil satu contoh. Berarti ketika persennya di atas 100%, baru kita rubah menjadi bilangan pecahan campuran. Misalnya kita ambil 250%. 250% sama dengan 250/100. Untuk merubahnya ke campuran sudah jelas. Ini kita matikan saja. Sama dengan 25/10. Berarti dapat 10 dikali berapa? Dapat 25. Dapat 2 kali 10 20. Berarti 25 kurang 20, sisa 5/10. Di 5/10 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 2, 1/2. Berarti 250%. Campurannya adalah 2, 1/2. Udah. Contoh soal. Yang pertama, tentukan bilangan pecahan senilai dengan 3/5 dalam bentuk A desimal, B persen. Baiklah anak kami, kita lihat tadi 3/5 artinya kita akan berubah ke dalam bentuk desimal, yang B-nya ke dalam bentuk persen. Ke dalam bentuk desimal, untuk yang A, maka 3/5 seperti tadi yang sudah Bapak ajari, kita bagikan langsung. 3 bagi 5 tidak bisa, kita pasang 0, itu artinya 3 menjadi 30. Berarti 30 dibagi 5 dapat angka yang tepat, 6. 30 dibagi 5 dapat 6. 6 dikali 5, 30. Habis 0. Maka bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6.
bilangan senilainya. Yang kedua B, 3/5 kita ganti ke dalam bentuk persen. Seperti yang Bapak bilang tadi, dikali berapa, penyebutnya dapat 100. Karena persen sama dengan per 100. Berarti dikali 20, 20 dikali 20. Berarti 5 kali 20 100 sudah dapat, 3 kali 20 60. Sudah jelas 60/100. 3/5 sama dengan 60/100 sama dengan 60%. Terjawab sudah. Yang A-nya adalah 0,6, yang B-nya adalah 60%. Demikian tadi untuk soal nomor 1. Ya. Kita masuk soal nomor 2. Tentukan bilangan pecahan senilai dengan 1/2/3 dalam bentuk pecahan biasa, pecahan persen, pecahan desimal. Kita lihat 1/2/3 adalah bilangan pecahan campuran. Kita mau berubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/2/3 sama dengan langkahnya. Ini pecahan campuran ke pecahan biasa. Kebalikannya kita kali di sini, kita tambah di sini. 3 dikali 1 dapat 3 tambah 2. 3 tambah 2 adalah 5. Penyebutnya adalah 3. Maka pecahan biasanya adalah 5/3. Kita lanjut dengan persennya. 1/2/3. Kita sudah dapat 1/2/3 adalah pecahan campurannya. Kita lihat 3, pecahan biasanya 5/3. Ternyata kita cari per 100 tidak bisa. Kita lihat 5/3. Kita cari per 100-nya dikali berapa dia 100. Seperti tadi yang Bapak bilang, tidak dapat. Nah, untuk lebih gampangnya, kita cari dulu desimalnya. Kita pindah ke bawah sebentar. Kita lihat 1/2/3 sama dengan 5/3 sama dengan desimalnya langsung kita bagi. 5 dibagi 3 dapat 1, 3, sisa 2. Kita pasang koma, dapat 20. 20 dibagi 3, nilai yang terdekatnya adalah 6. 6, 18, dapat 2. 20 lagi, dapat 6. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sana. Nilainya 1,66. Kita bulatkan. Ingat, kalau 1,66, ini untuk pecahan desimalnya sudah dapat. 1,66. 1,66 kalau 2 di belakang koma, ini sama dengan per 100. Langsung saja kita buat 166 per 100. Kalau sudah dapat per 100, berarti sama dengan 166%. Jadi 1/2/3 untuk pecahan biasa ke bawah ya, turunnya. maaf, Bapak salah tempat, maaf. Sudah dapat pecahan biasanya tadi. Berarti 5/3, pecahan desimalnya 1,66 sama dengan 166 per 100 sama dengan 166%. Jadi 1/2/3 untuk pecahan biasanya adalah 5/3, untuk persennya adalah 166%, dan untuk desimalnya adalah 1,66. Demikianlah contohnya. Nah, untuk berikutnya Bapak akan berikan latihan untuk kamu kerjakan di rumah.
Baiklah anak kami, kita lanjutkan mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil ke bilangan pecahan yang terbesar atau sebaliknya. Contoh, lihat, urutkanlah bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Ada bilangan pecahannya 75%, 1/2, setengah, dan 0,25. Kita berpatokan ke mana saja? Kita berpatokan ke persen boleh, kita berpatokan ke pecahan biasa per 4 boleh, kita berpatokan ke desimal boleh. Namun sekarang kita lihat, kita akan mencoba berpatokan ke bilangan desimal. Berarti kita akan mengubah semua bilangan ke bentuk desimal kecuali 0,25 sudah dalam bentuk desimal. Sekarang kita lihat yang pertama 75/100. 75/100 karena 2 di belakang koma sudah jelas lebih gampang kita mengubahnya. Maka 0,75 bilangan desimalnya. Berikutnya 1/2, 1/2 sudah jelas 1, koma. Berarti kita tinggal mencari desimal dari setengah adalah 0,5. Berarti 1/2 sama dengan 1,5 desimalnya. Yang berikutnya setengah. Seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, setengah itu sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,10 bagi 2 dapat 5, 10, 0. Berarti setengah senilai dengan 0,5. Nah, berarti dengan demikian sudah bisa kita urutkan dari bilangan terkecil ke bilangan yang terbesar. Maka jawabannya adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat yang terkecil adalah 0,25. Selanjutnya sesudah 0,25 ada 0,5 yang senilai dengan setengah. Kita pasangkan masuk setengah. Yang berikutnya ada 0,75 yang senilai dengan 75%. Nanti kita masukkan 75%. Nah, yang terakhir yang paling besar adalah 1/2 yang senilai dengan 1,5 senilai dengan 1/2. Maka urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 0,25, setengah, 75%, dan 1/2. Nah, sebaliknya jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita buat 1/2, 75%, setengah, dan 0,20. Demikian anak kami caranya untuk mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang bilangan pecahan yang terbesar ke yang terkecil. Jadi boleh kita pakai persamaan dengan menyamakan ke dalam bentuk pecahan biasa, ke dalam bentuk persen, atau ke dalam bentuk desimal. Yang pasti untuk mengurutkannya kita harus samakan dulu supaya kita bisa mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dan dari yang terkecil ke yang terbesar. Saya rasa demikian. Semoga anak-anak kami bisa paham dan mengerti, dan nanti Bapak dan Ibu akan memberikan tugas sehingga bisa kamu lakukan, kamu kerjakan di rumah menjadi latihannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di perjumpaan berikutnya. Salam sehat dan salam COVID.